karena kita udah eh, karena para pesertanya udah pada gabung juga dan narasumber kita juga udah bergabung nih siang ini di ruang Zoom. Jadi kita mulai aja ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Selamat siang dan selamat datang di acara Motivation Sharing Session 10.0. Bareng aku, Reka, dari jurusan Meteorologi 2020 yang akan memandu acara ini beberapa jam ke depan. Oke, nah sebelumnya aku mau sapa-sapa dulu nih ke teman-teman peserta yang udah hadir. Eh, Terima kasih banyak dan pastinya nanti beberapa jam ke depan akan banyak sekali hal-hal menarik yang bakal kita bahas dan kita kupas tuntas bersama para narasumber yang keren-keren tentunya. Oke, nah sebelum kita mulai ke acara, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga acara kita berjalan dengan lancar. Oke, berdoa dipersilakan. Oke, berdoa tidak pernah cukup dan dilanjutkan di lain waktu. Oke, mungkin boleh ke slide selanjutnya, operator, karena kita bakal seru-seruan nih di acara siang ini. Nah, mungkin teman-teman udah penasaran ya dan nggak sabar untuk masuk ke acara intinya. Eits, tapi tunggu dulu, kita bakal kenalan. Mungkin dari teman-teman masih ada yang belum kenal banget nih sama RC itu apa sih? Nah, biar lebih kenal dan acara kita lebih enak ke depannya nanti, kita bakal kenalan dulu sama RC itu apa sih? Oke, boleh di next. Nah, ini nih teman-teman. Jadi, RC itu adalah sebuah komunitas non-profit yang berfokus pada pengembangan diri mahasiswa, khususnya untuk mahasiswa ITB. Wah, keren banget ya. Terus, nggak sampai di situ, RC ternyata punya program unggulan yang banyak banget nih teman-teman. Mulai dari seminar Motivation Sharing Session atau MSS yang kita lakukan sekarang, kemudian ada sahabat RC berbagi, dan yang ketiga ada tutorial akademik TPB ITB, terus yang keempat ada pelatihan soft skill, dan yang terakhir ada ruang konseling. Wow, keren banget ya. Boleh nih teman-teman kita kasih reaction untuk RC yang keren banget dan semoga kedepannya makin sukses dan lebih keren lagi nih acara-acaranya. Boleh kasih reaction dan tepuk tangan? Oke, nah kita udah kenalan sama RC. Selanjutnya kita bakal kenalan lebih jauh tentang acara yang bakal kita adain nih sekarang. Boleh di next, operator? Oke, nah ini ya kegiatan-kegiatan yang tadi aku sebutin di awal. Nah, teman-teman boleh nih kepoin kegiatan yang dilakuin sama RC di Instagramnya. Oke, next. Nah, tadi udah kenalan nih sama RC-nya. Terus kita juga harus tahu apa sih motivation sharing session yang sekarang kita lakuin nih dan merupakan program unggulan dari RC itu sendiri. Oke, jadi motivation sharing session atau MSS ini adalah kegiatan seminar yang rutin diadakan setiap bulan, baik secara luring maupun secara daring. Dan teman-teman harus tahu, ternyata MSS ini udah diadakan sejak tahun 2018. Wow, keren banget ya. Bisa bertahan dan konsisten sampai 2023, di penghujung 2023 ini ya. Keren banget. Terus saat ini MSS akan memasuki sesi yang ke-10. Yaps, betul banget dengan judul Unlocking the Path to Achieve Your Dream to Get Higher Education. Wow, ini dari judulnya aja udah kebayang banget nggak sih apa aja yang bakal kita kupas tuntas di motivation sharing session pada siang hari ini. Oke, next. Nah, nggak sampai di situ nih teman-teman. Pasti teman-teman juga penasaran dan untuk membayar rasa penasaran teman-teman tersebut, teman-teman udah join ke Zoom ini dan itu adalah keputusan yang tepat banget karena di sini kita bakal kupas tuntas seputar gimana sih persiapan kuliah S2 dan S3 dan
gimana cara bisa dapetin beasiswa untuk melanjutkan kuliah di S2 dan S3 itu. Dan yang terpenting nih, dan pasti semua orang pengen tahu banget, yaitu tips and trick untuk lolos beasiswa LPDP itu gimana sih? Soalnya kan LPDP kita tahu kalau seleksinya itu lumayan susah dan ketat ya. Nah, nanti kita bakal bahas tips and triknya gimana bersama narasumber. Dan yang gak kalah penting nih, gimana gambaran karir setelah lulus nanti. Oke, penasarannya ditahan dulu ya, karena nanti kita bakal kupas tuntas bersama narasumber. Oke, boleh di next. Nah, bener banget nih, biar acaranya makin seru kan gak asik ya kalau cuma MC sama panitia-panitia RC-nya aja yang on cam. Jadi, yuk teman-teman semuanya kita on cam dan pakai virtual background yang udah di-share sama panitia. Dan ini nih, yang terpenting jangan lupa teman-teman rename dulu dengan format nama underscore domisili. Oke? Nama underscore domisili. Dan teman-teman jangan pernah bosan untuk ikutin keseruan hari ini karena bakal banyak bonus dan hadiah yang menanti teman-teman. Jadi ikutin ya sampai akhir acara nanti. Sip? Oke, yuk. Yang nggak terkendala untuk on cam, silakan on cam ya teman-teman. Next. Oke, keren nih udah mulai pada on cam teman-teman pesertanya. Oke, mungkin boleh di next. Nah, ini nih poin yang mungkin ditunggu-tunggu banget sama teman-teman. Apa aja sih benefit yang bakal teman-teman dapetin dengan ikut kegiatan siang hari ini? Tentunya banyak banget. Yang pertama, teman-teman bakal dapat sertifikat. Terus bakal ada gratis konseling akademik maupun non-akademik. Dan poin yang paling teman-teman butuhkan tentunya adalah relasi dengan alumni. Nah, ini benefit yang bakal teman-teman dapatin. Dan untuk info yang bakal aku sampaikan, ini merupakan info penting juga kalau nanti bakal ada sharing session lanjutan terkait bahasan tentang pendidikan S2 dan S3 yang bakal diadain offline. Catat ya teman-teman, bakal diadain offline. Nah, untuk waktunya nanti bakal diinfoin lebih lanjut. Dan teman-teman, jangan lupa untuk selalu aktif selama kegiatan, terutama nanti pas kegiatan Q&A, karena bakal ada door prize. Nah, siapa nih yang pengen dapetin door prize? Dan yang penasaran, hadiahnya bakal dapat apa sih? Nanti ya, karena pemenangnya bakal dihubungin langsung oleh panitia. Oke, jadi teman-teman jangan kalah semangat ya. Aku aja sebagai MC semangat banget nih, karena ngelihat benefit yang kita dapetin di acara ini sebanyak itu ternyata. Oke, next. Nah, benar banget nih. Aku ulang sekali lagi ya. Jadi teman-teman harus berpartisipasi aktif dan jangan lupa untuk follow Instagram kita, Instagram RC di @rc.sdc. Dan nanti di akhir bakal ada form feedback. Jangan lupa diisi ya. Oke, nah mungkin aku udah ngomong panjang lebar nih ya terkait RC dan lain-lain. Sekarang kita akan masuk ke acara intinya. Boleh di next? Yap, sebelum itu kita foto bersama dulu ya. Nih teman-teman masih ada yang belum on cam, yuk kita on cam dulu. Kita foto bareng dulu dan jangan lupa pakai VBG yang udah di-share ya. Oke, mungkin aku serahin ke panitia dulu untuk dokumentasi. Silakan. Oke, boleh Kang Teteh dipersiapkan ya. Dalam hitungan kelima, tiga, satu, dua, tiga. Oke. Slide selanjutnya, satu, dua, tiga. Oke, udah Teh. Oke, thank you Teh. Oke, iya, terima kasih teman-teman. Jadi kita udah foto bareng ya tadi. Nah,
sekarang adalah waktunya untuk masuk ke acara inti di siang hari ini. Oke. Sip, tentunya teman-teman udah pada nggak sabar kan? Kira-kira siapa sih yang bakal nyampein materi di siang hari ini? Nah, untuk seperti info yang sudah didapatkan oleh teman-teman, kita akan mendatangkan 3 narasumber. Mungkin boleh di next? Ya, nah untuk narasumber kita yang pertama itu adalah Kak Siti Humaira. Beliau merupakan dosen matematika di FST Unair dan dan beliau meraih gelar doktor di Matematika ITB tahun 2023. Wah, baru-baru ini banget ya berarti. Dan Kak Siti Humaira ini melakukan penelitian di International PKPI di Sabancı University Istanbul, Turki. Wow, Turki. Teman-teman, siapa nih yang pengen nyusul dan kayak Kak Siti? Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja aku persilahkan ke Kak Siti untuk Matematika. Masih muda udah jadi dosen matematika di UNER. Oke, mungkin Kayak waktu Mbak. dan tempat aku persilahkan untuk Kak Siti. Kita kasih Oke, reaction dulu nih untuk menyambut Kak Siti. terima kasih Reka. Salam kenal juga ya. Halo Kak, iya, Oke, salam kenal kembali Kak. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di siang-siang weekend gitu ya, masih semangat untuk mengadakan Zoom meeting ya RC. Masih semangat mengadakan Zoom meeting dan tentu saja harusnya pesertanya harus lebih semangat ya. Karena panitianya udah semangat banget nih kayaknya Reka udah prepare banget untuk jadi MC di siang hari ini. Oke, apa kabar nih eh, teman-teman semua yang ada di Zoom? Baik semuanya, kabar baik? Eh, Semoga dalam keadaan baik ya. Sudah mau masuk ke penghujung bulan 2000, bulan DSF, masuk penghujung tahun 2023 ya. Jadi semangatnya harus tetap ada, jangan sampai semangat sesisa nih di tahun 2023. Oke, ini mungkin sebelumnya saya perlu perkenalkan diri buat teman-teman yang ada di Zoom dan belum mengenal saya gitu ya. Perkenalkan saya Siti Humaira. Saya merupakan dulunya pernah menjadi mahasiswa S1 di tahun 2014. Jadi kalau S1 2014 berarti umurnya berapa itu ya? Jadi 2014 saya berumur 18 tahun. Kalau misalkan sudah mau 2024 tahun depan ya insya Allah saya akan berumur 28 tahun ya tahun depan. Berarti eh, hari ini alhamdulillah di tahun 2023 saya telah berhasil dengan izin Allah juga ya berhasil memenuhi syarat pendidikan tertinggi di Indonesia. Kalau ada S4 mungkin beda lagi ya. Sudah menjadi dokter di tahun 2023 di umur 27 tahun. Ya ini alhamdulillah bersyukurillah dan mudah-mudahan dengan adanya acara seperti ini saya sangat senang ya saya bisa bercerita banyak hal mengenai segala macam perjalanan-perjalanan yang telah saya lewati selama ini. Gitu. 2014 sampai 2023 S1, S2 dan S3. Oke. Karena ini bicara tentang unlocking the path to achieve your dream gitu ya. Dan kita berpatokannya kepada higher education. Mungkin teman-teman, mungkin kalau yang share screen-nya ditutup aja biar kita bisa lihat langsung dari wajah ke wajah. Siapa? Oke. Oke, saya bisa cerita sedikit mengenai pengalaman saya alami selama ini gitu ya dalam menentukan. Disclaimer dulu bahwasannya yang saya ceritakan adalah pengalaman saya dan belum tentu juga bisa dialami oleh teman-teman yang lain. Tapi buat teman-teman yang ingin menantang diri dengan menurut saya tantangan yang tertinggi di Indonesia gitu ya, bagaimana caranya menjadi seorang dokter semudah mungkin, maka path yang mungkin Anda bisa coba adalah path yang pernah saya lewati. Nah, saya termasuk dulunya yaitu penerima beasiswa S2 dan S3 dalam jangka waktu 5 tahun. Sebenarnya sih dalam programnya 4 tahun ya. Kalau misalkan jalur reguler itu S2 itu 2 tahun, S3 itu 4 tahun, maka di dalam program beasiswa yang saya dapatkan, itu S2 dan S3 itu
ambil dalam waktu yang sama, berdekatan, dan diselesaikan dalam waktu 4 tahun. Dan nama beasiswanya adalah PMDSU. Apa itu PMDSU? Program Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul. Nah, kalau tadi yang dimention oleh Reka itu adalah LPDP, dan dengan segala macam kemewahan dari LPDP, saya ingin memperkenalkan adanya program lain dari Dikti yang dinamakan dengan PMDSU. Gitu, teman-teman. Kenapa kok saya ngambil PMDSU? Banyak pasti pertanyaan, aku maunya sekolah S2, S3 di luar negeri, lebih keren gitu ya. Apa namanya, bisa foto-foto di pohon sakura gitu ya. Mungkin kalau di Indonesia enggak, tapi ada plusnya juga. Ketika kita kuliah di Indonesia, kita punya kenyamanan yang cukup lebih daripada teman-teman yang ada di luar negeri. Sehingga mungkin secara mental akan lebih tenang ya, karena dekat dengan keluarga gitu ya. Kalau kemana-mana juga murah, penyesuaian dirinya juga tidak terlalu banyak begitu ya. Tapi yang harus diimbangi adalah bagaimana caranya menjadi seorang lulusan S2 ataupun S3 dengan kualitas yang sama bahkan bisa tersaing dengan di luar negeri gitu ya. Nah, dan salah satu jalannya adalah PMDSU ini. Kenapa? Karena meskipun kita kuliah di dalam negeri melalui beasiswa PMDSU, kita masih tetap punya peluang besar untuk mendapatkan pengalaman juga di luar negeri. Salah satunya adalah dengan meneliti. Jadi di beasiswa PMDSU itu saya juga mendapatkan kesempatan untuk bekerja sama dengan kolega di luar negeri gitu ya, dosen-dosen di luar negeri, dan juga boleh visiting untuk riset juga di luar negeri. Apalagi saya di zaman itu adalah pandemik gitu kan, ruang lingkup sangat terbatas, tapi ternyata peluangnya masih bisa. Apalagi nih buat teman-teman di luar sana yang mau ngambil beasiswa PMDSU, mungkin bisa 3 kali lipat daripada saya gitu ya, jalan-jalan ke luar negerinya. Ataupun dengan mengeksplor pendidikan dengan pengalaman di luar negeri juga gitu. Saya ingatkan lagi gitu ya, beasiswa untuk mendapatkan beasiswa tentu saja berbeda dengan teman-teman yang tidak dapat beasiswa. Bahkan untuk memutuskan menjadi seorang yang ingin melakukan pendidikan S2 ataupun S3 itu bukanlah perjalanan yang mudah. Kalau misalkan kita punya motivasi yang terlalu cetek. Kenapa saya bilang terlalu cetek? Karena perjuangan ketika S2 dan S3 itu pasti berbeda dengan S1. Ketika kita punya pengalaman di S1, kita punya banyak kegiatan kemahasiswaan gitu ya. Misalkan teman-teman yang kuliah di ITB mungkin pada tahu tuh ada PKM atau kegiatan-kegiatan mahasiswa unit-unit begitu ya, ataupun dari kampus-kampus yang lain. Tapi ketika kita S2, ruang lingkupnya akan semakin kecil. Circle kita akan semakin kecil, teman-teman di kelas mungkin tidak akan sebanyak waktu S1 gitu ya. Apalagi ketika kita S3. Jadi ya pengalaman saya sendiri, S3 itu termasuk pendidikan yang sangat berat jika dijalani dengan motivasi yang rendah. Gitu. Kenapa? Karena kita hanya akan bekerja di bawah kaki kita sendiri gitu. Bersama-samanya ya bersama pembimbing gitu ya, bersama orang tua gitu. Dan juga mungkin support system yang justru lebih terbatas. Artinya buat teman-teman yang sudah memutuskan untuk kuliah S2, S3 hari ini, apalagi dengan tekanan beasiswa ya, dengan standar beasiswa itu kita harus lulus dengan di atas rata-rata, dengan capaian-capaian yang di atas kenormalan, begitu. Tadi saya cerita tentang lingkungan kuliah gitu ya. Mungkin habis ini akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik ya, karena wah ini Kak Umay cerita S2 kok dan S3-nya kok mengerikan gitu ya. Ya sebenarnya tidak mengerikan juga, cuman saya harus memberikan kenyataan itu bahwasannya tidak akan semudah itu untuk meneruskan pendidikan. Itu kita ngomongin pendidikan formal ya, meskipun kadang teman-teman yang tidak kuliah dengan pendidikan formal, tidak kuliah dengan S2 atau S3 dengan pendidikan formal, itu memiliki kualitas yang sama dengan orang-orang yang berpendidikan tinggi. Hanya saja dengan adanya pendidikan tinggi ini, kita punya peluang yang lebih besar untuk menimba ilmu lebih banyak, karena sudah ada medianya, sudah tersedia di depan mata. Kita tinggal ngejalanin aja. Jadi nggak perlu jatuh bangun, gitu. Kemudian saya
nanti kasih tahu ya kalau misalkan ada waktunya nih, kalau kelebihan nanti saya kebanyakan ngomong. Sebelumnya saya mau cerita sedikit, saya itu S1-nya itu di ITB jurusan matematika. S2 dan S3 itu jurusan matematika juga di ITB. Eh, bagi saya sendiri, kenapa saya memilih S2 dan juga S3 di dalam waktu yang dekat begitu ya? Eh, Salah satu motivasinya adalah orang tua saya gitu. Bagaimana eh, saya merasa sebagai perempuan gitu, memiliki pendidikan tinggi itu adalah sesuatu yang penting. Dan hadiah terbesar yang saya baru bisa capai untuk orang tua saya ya ketika saya wisuda di bulan Oktober kemarin. Begitu. Ya, alhamdulillah. Nah, perempuan khususnya nih buat teman-teman yang ada di Zoom ini, banyak ya yang perempuan saya lihat tuh, perempuan tuh perlu banget buat S2 sama S3. Meskipun kita mungkin banyak yang bilang nanti S2 sama S3-nya mau dipakai buat apa. Ini itu akan ada part tersendiri yang akan dibicarakan kalau misalkan teman-teman belum punya motivasi untuk S2 dan S3. Tapi ketika saya sendiri merasakan kuliah S2 dan S3 gitu ya, saya merasakan sesuatu hal yang bukan cuma ilmu yang ditambah, tetapi juga banyak sekali wawasan-wawasan yang dimunculkan gitu ya dengan adanya tekanan-tekanan pendidikan gitu. Tekanan-tekanan dari dosen-dosen, tentu saja capaian-capaian target yang ingin dicapai sesuai dengan porsi S3 itu sendiri. Dan termasuk mau ngomongin mindset, bagaimana mindset menghadapi dunia dengan versi mininya itu ketika kuliah itu sendiri. Nah, nanti mungkin Kak Aska yang lebih berpengalaman mungkin bisa cerita sedikit ya, dunia perkuliahan S3-nya yang di luar negeri gitu ya, pasti akan lebih dilematis lagi dibandingkan saya di Indonesia gitu. Tapi saya ada poin plusnya tuh teman-teman. Kalau kuliah di dalam negeri, ya mau makan bakso tinggal beli ya Kak Aska ya. Kalau misalkan di luar negeri belum tentu bisa. Aspek kenyamanannya masih bisa saya dapatkan, tapi perjuangannya mungkin itu ya, karena standarnya harus sama gitu, bahkan mungkin harus lebih baik daripada biasanya lulusan di dalam negeri. Itu mungkin jadi tantangan tersendiri buat mahasiswa PMDSU ini. Dan mungkin saya sedikit cerita, dengan adanya beasiswa PMDSU ini kita terbiasa untuk satset. Mengapa demikian? Karena program doktor itu menciptakan dokter secepat mungkin, itu artinya akan membentuk prestasi sendiri ya buat Indonesia. Kandidat-kandidat doktor yang dimunculkan itu akan memberikan karya, harapannya ya, memberikan karya lebih banyak untuk di Indonesia begitu. Dan apalagi lulusan dokter di Indonesia masih sedikit ya teman-teman. Kalau di kampus-kampus lain mungkin kelihatan sekali tuh lulusan S2 berapa, lulusan S3 persentasenya masih sangat sedikit gitu. Dan hari ini saya berkarir gitu ya, berkarir di Universitas Erlangga, itu juga posisinya overlapping. Jadi ketika saya wisudanya Oktober, disertasinya beres bulan April, dan saya sudah menjadi dosen di UNER itu di sebelum wisuda gitu. Jadi ada banyak peluang di mana kita tidak harus menunggu menganggur gitu ya. Karena kebutuhan dokter itu memang sangat diperlukan di Indonesia. Jadi salah satu muara dari lulusan S3 itu adalah menjadi dosen ataupun peneliti. Dan saya termasuk merasa gitu ya, kalau Anda teman-teman semua ingin bersekolah S2 dan S3 itu tidak akan ada, ya insya Allah gitu ya, insya Allah tidak akan menganggur lah nantinya gitu. Dengan ilmu yang kita punya, kita pasti akan dibutuhkan gitu. Kira-kira dari semua yang list-list tadi ya, kira-kira dari tujuan-tujuan dari yang disampaikan oleh teman-teman panitia, menurut saya sudah semuanya terpenuhi. Jika misalkan ada yang ingin ditanyakan, boleh sekali teman-teman nanti disampaikan nanti di sesi tanya jawab. Begitu. Oke, satu lagi nih yang saya perlu sampaikan, bagaimana sih untuk mendapatkan beasiswa PMDSU gitu ya. Jadi teman-teman, perlu teman-teman tahu, beasiswa PMDSU ini berbeda sekali dengan LPDP. Kalau LPDP itu setiap tahun mungkin ada beberapa kali gelombang ya. Kalau PMDSU itu hanya ada pembukaannya tuh cuma sekali setahun, dan kadang-kadang juga ada sekali 2 tahun.
Kalau nggak salah, sekarang itu baru masuk batch ke-8. Bayangin ya, baru 8 angkatan yang ada untuk beasiswa ini. Dan kadang-kadang tidak setiap tahun juga buka. Contohnya pada tahun saya, itu saya batch 4, yaitu 2018, sekarang 2023, jadi make sense ya. Ada 5 tahun lamanya, tapi ternyata cuma 4 kali pembukaannya. Berarti ada 1 tahun yang nganggur. Termasuk yang tahun ini, saya boleh sedikit lihat, kalau misalkan sudah ada internet ini semuanya harusnya terlihat ya dengan jelas ya. Mana? Saya perlu tunjukkan. Oke. Kayaknya nggak masuk ya. Oke. Nah, saya perlu tunjukkan website PMDSU ini buat teman-teman kalau ada yang ingin mencari tahu, karena prosedur untuk mendaftar PMDSU ini harus paralel dengan pendaftaran kampusnya gitu ya. Dan syarat kampus untuk PMDSU itu harus akreditasi A gitu. Dan tidak semua kampus menyediakan PMDSU dan tidak semua jurusan ada di PMDSU. Jadi nanti akan teman-teman lihat di PMDSU ini apa saja kampus yang tersedia dan dosen mana saja, jurusan mana saja yang tersedia. Kalau misalkan di ITB pada tahun batch 4 itu hanya sekitar belasan yang menerima beasiswa PMDSU. Berarti kan satu kampus hanya belasan, bahkan satu angkatan itu hanya menerima beasiswa PMDSU sekitar puluhan aja. Jadi ya ini limited edition ya buat PMDSU. Buat tahun ini tentu saja PMDSU-nya sudah tutup karena pendaftarannya sampai bulan April. Mudah-mudahan bagi teman-teman yang ingin men-challenge diri gitu ya, bisa mencoba untuk mempersiapkan diri dari tahun ini untuk mengejar PMDSU di tahun depan. Gitu. Jadi mekanismenya kita akan daftar PMDSU lewat website pmdsu.id. Nanti daftarnya juga di kampus daftar gitu secara paralel. Kalau misalkan lulus PMDSU-nya itu langsung di kampusnya juga lulus, kedua-duanya langsung masuk. Jadi nggak kayak LPDP, kita daftar LPDP kemudian kita bisa nunggu dulu gitu ya. Itu nggak kayak gitu kalau di PMDSU. Karena kita ngejarnya umur ya, ngejar umur dan mengejar secepat mungkin ya di umur yang semuda mungkin, secepat mungkin untuk menjadi dokter begitu. Oke, mungkin karena sengaja banget untuk bercerita sedikit supaya nanti banyak hal yang bisa kita diskusikan dan bisa kita konselingkan bersama. Oke, mungkin dari saya demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget Kak, keren banget ya pemaparan tadi dan nih sampai dilihatin nih sama kakaknya websitenya dan teman-teman jangan lupa ya kalau misalkan mau kepo-kepo terkait beasiswa tadi bisa langsung cek di websitenya. Thank you banget Kak Siti atas sharing sessionnya dan ternyata aku jujur baru dengar Kak, ternyata ada ya beasiswa sekeren ini yang aku tahu sekarang itu kayak apa-apa LPDP ternyata banget dan salah satunya PMDSU yang tadi Kak Siti sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak Kak dan boleh nih teman-teman kita kasih reaction, boleh tepuk tangan, boleh love, boleh apapun itu untuk mengapresiasi Kak Siti. Thank you banget Kak. Oke, nah tadi kita udah dengerin sharing session dan pengalaman Kak Siti dari S1 di ITB sampai sekarang bisa jadi dokter di usia 28 tahun. Nah, kita akan lanjut ke oke Kak. Kita akan lanjut ke narasumber kita yang kedua. Mungkin nanti teman-teman yang punya pertanyaan untuk Kak Siti ditahan dulu ya karena bakal kita tampung di sesi selanjutnya. Sekarang kita bakal masuk ke narasumber kita yang kedua. Mungkin teman-teman operator, oke, bisa di-share screen dulu. Oh ya, maaf Kak. Iya, betul banget. Wah, ya di usia 26 tahun ya teman-teman. Maaf tadi agak sedikit salah informasi nih MC-nya. Oke, nah
kita sekarang masuk ke sesi sharing session untuk narasumber kedua yang gak kalah keren tentunya ya. Nah, kita ada kedatangan dari Kak Fitrah Ramadan. Nah, Kakak Fitrah Ramadan ini merupakan mahasiswa MSc Urban Spatial Science di UK. Wow, siapa nih yang pengen kuliah di UK? Dan Kak Fitra ini merupakan penerima beasiswa LPDP PK 212. Terus, nggak cuma di situ nih teman-teman. Kak Fitra ini juga merupakan Chief Executive Officer di Plenty Research Institute tahun 2022. Wow, tanpa menunggu lebih lama lagi, yuk kita sambut dan kita ajak kakaknya untuk sharing bareng-bareng di siang hari ini. Untuk itu, kepada Kak Fitra Ramadan, waktu dan media disilakan. Boleh nih teman-teman kita kasih reaction lagi. Oke, silakan Kak. Oke, terima kasih Teh MC. Selamat eh, siang semuanya ya, di sana siang ya. Kebetulan di sini masih subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan tadi nama saya Fitrah. Saat ini tadi betul ya saya sedang menjalani studi S2 saya di UK, tepatnya di University College London. Dan kebetulan ini bulan ketiga saya di London ya. Jadi memang masih baru sebetulnya. Nah, saya di sini diminta buat sharing terkait dengan bagaimana persiapan studi untuk ke S2, kemudian bagaimana tips and tricksnya dan seterusnya. Sebetulnya eh, masih banyak ya orang yang lebih layak daripada saya untuk sharing di sini terkait dengan persiapan S2 ke luar negeri. Em, tapi ya qadarullah saya yang diundang ke sini harapannya semoga teman-teman bisa bisa apa ya bisa mendapatkan hal-hal yang mungkin useful untuk digunakan dalam persiapan S2 ke luar negeri nanti. Em, izin saya share screen ya eh, teman-teman semua. Baik, sudah kelihatan teh Punten? Sudah ya? Oh, oke. Iya, jadi sedikit background saya. Jadi saya merupakan lulusan S1 ITB angkatan 2015, berarti kan setahun di bawah Teh Umay tadi ya, Teh Siti. Nah, kemudian saya setelah lulus S1 itu sebetulnya sudah punya niatan untuk lanjut studi. Cuman karena beberapa kekurangan, akhirnya saya tidak langsung melanjutkan studi S2 saya, tetapi memilih untuk menjadi asisten riset dulu selama kurang lebih 4 tahun. Dan alhamdulillah baru di tahun keempat ini saya diberikan rezeki untuk melanjutkan seperti itu. Jadi ada semacam gap year ya, atau celah 4 tahun dari S1 ke S2 saya. Nah, kenapa alasannya seperti itu nanti akan saya ceritakan. Ini berkaitan eh, erat dengan persiapan saya sebetulnya seperti itu. Ya, ini merupakan pengalaman riset saya di ITB selama 4 tahun ya. Jadi alhamdulillah saya sudah sedikit banyak punya pengalaman kerja sebelum S2. Nah, kemudian setelah bertahun-tahun ingin persiapan, pertanyaan yang paling pertama yang saya ajukan terkait dengan kuliah adalah saya mau studi apa gitu. Dan singkat cerita, saya menemukan tujuan saya bahwa saya itu ingin studi terkait dengan um, urban analytics atau urban data science. Tetapi secara kondisi existing di Indonesia, ilmu itu tuh masih belum terlalu maju seperti itu. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, saya harus cari ilmu itu ke luar Indonesia. Dan singkat cerita, dari sekian banyak kampus yang saya teliti, ada 4 pilihan terbesar saya yang ingin saya pursue, yang ingin saya kejar gitu. Yang pertama itu ada MIT,
kemudian ada ICL, ada NUS, dan ada UCL. Dan di sini eh, saya mencoba apply ke empat-empatnya, tapi rezekinya itu ada di UCL. Nah, kenapa? Karena ini agak lucu ceritanya. Untuk MIT sendiri, saya kemarin agak takut ya dengan situasi Amerika ya yang sedang agak sentimen dengan orang-orang imigran gitu. Jadi saya hold dulu aplikasi saya ke MIT, padahal waktu itu secara administrasi sudah bisa dikatakan lulus ya. Cuman nanti aja lah buat S3 gitu. Nah, untuk yang ICL kebetulan saya ditolak oleh universitinya karena pas wawancara saya eh, gagal dalam men-show off-kan skill coding saya. Untuk yang NUS saya telat daftar karena saya baru tahu bahwa deadline-nya itu berbeda dengan kampus-kampus yang lain. Sehingga yang berhasil dapatkan LOA atau surat keterangan lulus itu hanyalah UCL saja. Kayak gitu. Tapi di sini saya baru tahu bahwa ternyata UCL itu di bidang urban spatialitas science itu tahun 2023 menjadi nomor 1 dunia. Dan wah, luar biasa gitu. Saya dengan ketidaktahuan saya terjerumus dalam tempat yang terbaik di bidang saya. Luar biasa, alhamdulillah. Nah, akhirnya setelah saya memutuskan saya mau kemana, saya terkendala oleh satu hal yang paling apa ya, satu administrasi yang paling kecil mungkin ya. Tapi bagi saya ini sangatlah besar, ya kan terkait dengan bahasa Inggris. Jadi untuk daftar kampus maupun LPDP, kita disyaratkan untuk mencari IELTS, ya, untuk dapatkan sertifikat bahasa Inggris. Dan skornya itu at least ada di angka 7 kayak gitu. 7 dari 9. Ya. Nah, tapi di sini saya merupakan seseorang yang sangat lemah dalam bahasa, apalagi bahasa Inggris. Dari SD sampai dengan S1, walaupun ada mata pelajaran bahasa Inggris, saya nggak pernah mengerti gimana sih cara menggunakan bahasa Inggris yang baik dan benar gitu. Makanya saya ya udah, yang penting lulus dan selesai bahasa Inggris tuh. Untuk Akhirnya saya menghabiskan kurang lebih 3 tahun untuk persiapan bahasa Inggris saja sampai confidence untuk daftar IELTS dan tes IELTS-nya. Bahkan sebelum bahkan di tahun ketiga pun saya masih belum percaya diri ya. Tapi pada akhirnya saya memutuskan mau sampai kapan saya tidak percaya diri. Akhirnya saya balik, saya daftar duluan walaupun belum siap. Nah, saya menjelang karena saya sudah daftar, berarti kan saya mau gak mau harus mempersiapkan diri lebih lanjut. Nah, baru di situ saya, alhamdulillah dalam tes pertama saya mendapatkan skor 7 gitu. Pas banget sebagai nilai minimal dalam daftar kampus dan LPDP. Nah, di sini saya effortnya cukup besar ya dan memakan waktu. Saya harus les di TBI, kemudian cari mentor bahasa Inggris ya, pribadi untuk latihan speaking dan writing. Kemudian saya juga cari orang luar negeri untuk bantu speaking saya dan seterusnya. Nah, kemudian setelah dapat IELTS, eh, alhamdulillah semua pintu itu terbuka gitu. Dengan adanya IELTS, saya bisa daftar untuk kampusnya. Dengan ada IELTS, saya bisa daftar LPDP. Nah, kemudian di bulan saya tes IELTS itu di bulan April ya. No, di bulan Mei. Kemudian saya daftar kampusnya pun di bulan Mei. eh, Hampir menuju deadline penutupan. Nah, saya daftar kampusnya, kemudian saya lampirkan IELTS-nya. Walaupun waktu itu masih belum lampirin IELTS, jadi masih kondisional, tapi saya sampaikan setelahnya. Em, Tidak sebulan menunggu, alhamdulillah sudah keluar LOE-nya gitu. Jadi tanpa ada wawancara, saya dapatkan LOE dari UCL.
karena saya sudah dibilang memenuhi syarat lah untuk kuliah di sana. Jadi kalau boleh cerita sedikit, mungkin ini menjadi apa ya, mindset orang-orang Indo terhadap kuliah di luar negeri ya, yang mungkin terutama di UCL, yang mungkin katanya, aduh susah banget nih dapat LOA di UCL gitu. Kalau berdasarkan pengalaman saya maupun ngobrol sama teman-teman lain, ternyata dapat LOA di UK itu atau di UCL itu terutama itu tidak sesulit yang dibayangkan. Jadi cenderung sangat mudah ternyata. Kenapa? Karena selama kita memenuhi syarat administrasi, maka ya sudah gitu. Tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak diterima selama kuotanya masih ada. Nah, setelah saya dapat LOA, saya masih ada PR nih, yakni gimana cara saya membiayai pendidikan saya. Akhirnya saya daftar dua hal sebetulnya, daftar Chevening dan daftar LPDP. Cuman untuk Chevening saya tidak diterima di gelombang pertama, entah kenapa alasannya. Jadi ya adalah itu mah nothing tulus aja, saya pilih ke eh, pilihan utama saya yakni LPDP. Nah, saya daftar LPDP itu sebetulnya sebelum saya daftar kampus di bulan Februari. Sorry, di bulan Juli tahun kemarin ya, di gelombang kedua. Nah, cuman saya daftar itu melalui pintu reguler. Jadi saya tidak menggunakan LOA saya untuk daftar LPDP, sehingga karena hal itulah saya mengikuti tiga tes, yakni tes administrasi yang pertama, kemudian tes tulis, dan yang ketiga tes wawancara. Nah, di tes administrasi dan tes tulis, alhamdulillah saya lulus. Cuman pas di wawancara saya gagal. Nah, akhirnya saya di situ down gitu ya. Aduh, ini gimana nih, saya udah keterima kampus, tapi saya belum dapat LPDP gitu. Akhirnya saya postpone studi saya yang harusnya 2022 jadinya 2023, dan em, di situ saya tidak ini ya, tidak menemukan semangat saya untuk lanjut studi nih gitu. Karena saya sudah 4 tahun persiapan studi, kemudian sudah lelah sekali, tapi di sini gagal, saya agak agak tidak semangat juga nih gimana persiapan studi saya. Akhirnya saya nikah dulu sebagai mungkin motivasi terbesar saya ya. Nah, di sini saya mendapatkan pasangan hidup yang alhamdulillah bisa mensupport saya untuk kembali semangat dalam persiapan. Kayak gitu. Nah, kemudian saya coba lagi nih habis nikah, coba lagi LPDP, tapi menggunakan pintu PTUD atau Perguruan Tinggi Utama Dunia. Karena saat itu LOS itu kan datangnya dari UCL. UCL itu merupakan kampus ranking nomor 8 dunia saat itu. Jadi LPDP itu memperbolehkan saya untuk ikut LPDP tanpa tes tulis karena kampus saya itu kampus utama dunia. Nah, akhirnya saya ikut administrasi menggunakan LOA saya, kemudian saya diluluskan di administrasi, dan saya langsung wawancara di situ tanpa tes tulis. Dan alhamdulillah saya lolos di LPDP percobaan kedua ini. Setelah itu semua beres ya, kampus dapat, LPDP dapat, tinggal apalagi yang harus dipersiapkan sebelum berangkat, yakni hal-hal kecil lainnya, tapi ya butuh waktu, yakni persiapan keberangkatan. Dimulai dari visa, kemudian PKLPDP, ini akan ketemu banyak teman-teman ya, teman-teman yang luar biasa lah gitu. Ada yang kuliah di Cambridge, ada yang kuliah di Oxford, ada yang sesama UCL, ada yang di Bristol dan seterusnya. Jadi di sini dipertemukan dengan orang-orang luar biasa yang teman-teman di sini punya ajang untuk menambah networking skala internasional kayak gitu. Skala nasional dalam konteks internasional. Nah, bereslah persiapan visa dan seterusnya. Nah, di bulan September awal ini saya berangkat ke kampus. Tapi sebelum saya ke London, saya nyimpang dulu, saya belok dulu ke Qatar. Karena ini tips sedikit ya. Kalau ingin ke London itu
pastikan pesawatnya itu transit. Nah, transitnya itu bisa ke beberapa tempat, bisa ke Mekah, ke Jeddah, bisa ke Qatar, bisa ke Singapura, bisa ke Turki. Nah, kalau teman-teman buat visa transit, teman-teman bisa jalan-jalan tuh di antara waktu itu, gitu. Nah, kebetulan karena saya waktu itu waktunya mepet dan saya nggak sempat buat visa transit, akhirnya saya milih tempat di mana saya bisa jalan-jalan, tetapi tidak perlu visa transit, yakni di Qatar. Jadi saya di Qatar seharian penuh beli paket jalan-jalan bersama istri saya. Ya inilah cuplikan jalan-jalan saya. Jadi sebetulnya ada niatan terbesar kenapa saya milih luar negeri, karena salah satunya juga karena jalan-jalan. Saya terinspirasi oleh pembicara-pembicara sebelum saya bahwa dalam setiap presentasinya pasti menampilkan jalan-jalannya. Karena itu mungkin yang menjadi salah satu eh, apa ya value value dalam studi di luar negeri. Kalau tadi Teh Umay bilang bahwa value dalam negeri itu adalah masalah ketenangan, masalah security. Kalau kalau saya sebagai orang yang suka tantangan baru, saya memang suka ngambil resiko gitu. Salah satunya adalah ke tempat baru, makanya saya suka jalan-jalan. Apalagi kalau ada istri. Kayak gitu. Nah, kemudian setelah transit saya ke London dan gak lama dari situ langsung saya jalan-jalan juga karena studi saya tuh masih seminggu lagi gitu, belum mulai. Jadi sebelum saya sibuk, saya habiskan waktu untuk orientasi diri, untuk mengenal diri terhadap London, yang mana secara situasi sangatlah dingin ya ternyata. Saya baru merasakan, oh gini hidup di luar negeri 4 musim itu yang sekarang saja sudah -2 derajat Celcius gitu. Saya agak malas keluar sebetulnya. Ya ini mungkin teman-teman sering lihat ya di Google gitu. Dan alhamdulillah saya melihatnya nggak di Google Image sekarang, lihatnya eh, di mata sendiri gitu. Ya seperti ini jalan-jalan pada intinya ya. Cuman tapi kembali bahwa bahwa utamanya adalah studi. Utamanya adalah studi dan ini adalah suatu privilege. Kenapa? Karena tidak semua orang itu bisa seperti teman-teman. Teman-teman ditempatkan di tempat terbaik dalam sisi keilmuannya dan pastikan teman-teman memanfaatkan itu dengan baik. Dan baru 3 bulan saya menginjak di sini, menginjak S2 di UCL, saya sudah mendapatkan banyak tawaran-tawaran untuk mengekskalasi diri gitu. Dimulai dari tawaran untuk internship seperti tawaran dari World Bank, kemudian Asian Development Bank, kemudian UNDP atau PBB dalam bidang development planning. Kemudian ada juga tawaran untuk S3. Jadi ternyata di sini tuh di UK itu, di UCL itu bukan kita yang nyari S3 tapi kita yang dicari untuk S3. Seperti tawaran dari Cambridge kemarin saya dapat emailnya untuk studi S3 di bidang epidemiologi. Kemudian ada dari bidang saya juga dari KASA untuk studi di bidang ABM, kemudian di bidang spatial data science dan seterusnya. Kemudian bahkan ada suatu institusi research center di Luxembourg, dia menawarkan saya untuk studi untuk S3 di bidang urban mobility. Kemudian ada tawaran internship terbuka juga dari TFL, Transport for London. Dan ada tawaran studi S3 di MIT juga. Qadarullah, luar biasa. Saya punya mimpi untuk S3 di MIT, ternyata MIT-nya yang nawarin ke saya gitu. Dan terakhir ada pembukaan eh, khusus untuk lulusan luar negeri di WRI. Nah, jadi saya nggak bisa cerita banyak di sini ya, karena sejatinya persiapan studi luar negeri itu adalah masalah ngobrol gitu, ngobrol berjam-jam dan masalah iterasi atau masalah eh, konsultasi tiap waktu gitu. Jadi kalau teman-teman sudah sampai tahap ini,
pasti nanti perlu ngobrol lagi gitu dengan dengan orang-orang yang terlibat. Jadi eh, tidak bisa dalam satu waktu ini saja. Nah, mungkin untuk momen kali ini saya cuma bisa menyampaikan bahwa untuk studi di luar negeri itu secara overall begini alurnya untuk S2 itu. Jadi tentuin dulu mau kemana, kemudian jangan lupa cari mentor karena ya kenapa harus mentor saya jelaskan ya. Kemudian bahasa Inggrisnya itu yang jadi kunci ternyata dan saya blunder di situ. Kemudian habis itu LOA buat kampus dan LOG buat LPDP itu cari barengan. Kemudian visa, baru PK, berangkat, kuliah, dan di kuliah itu tolong isi dengan belajar, magang, kemudian persiapan S3 kalau mau. Jadi jangan hanya belajar saja, dan jangan lupa work-life balance. Kemudian eh, comeback with power. Jadi teman-teman adalah orang-orang terpilih yang tidak semua orang bisa studi di luar negeri. Maka dari itu teman-teman punya value yang menjadi pembeda gitu. Jadi pastikan teman-teman pulang ke Indo itu dengan suatu distinktif atau perbedaan yang bisa membawa suatu perbedaan ke realita di Indonesia. Ya, kemudian ini terkait dengan studi di UK, saya sarankan jika teman-teman ingin studi di di September tahun depan, maka sudah mulai daftar di bulan Oktober ini. Oktober ini merupakan momen emas kalau teman-teman ingin studi September depan. Kemudian pastikan LOA itu dapat di bulan Februarinya, LOG di bulan Juni, dan pastikan IELTS itu sudah dapat sebelum Oktober ini. Untuk LPDP, ini jalur emasnya ya, dan saya sangat menyarankan ini. Teman-teman daftar via PTUD, jalur PTUD atau perguruan tinggi utama dunia. Kenapa? Karena passing grade-nya itu lebih kecil ketimbang passing grade jalur reguler. Jadi kalau saya kemarin itu yang reguler itu 800 passing grade-nya, kalau PTUD itu 600. Jadi teman-teman punya keuntungan 200 lebih kecil passing grade-nya itu. Dan jangan lupa ada mentor untuk ngedrill masalah kualitas administrasi dan wawancara. Nah, ini adalah mentor-mentor saya dalam persiapan studi maupun saat studi saat ini. Ada istri saya, mentor jalan-jalan. Kemudian ada teman saya Idam, mentor untuk persiapan LPDP, karena beliau adalah lulusan LPDP sebelumnya. Ada Kak Esi, merupakan mentor kampus saya, persiapan LOE. Ada Pak Nur Rahman, eh, persiapan mentor saya dalam menimba kehidupan profesional. Dan terbaru ada mentor di UCL, yakni Mas Zulfikar, dosen UGM. Dia membantu saya mempersiapkan studi S3 saya nanti ke depan. Jadi pastikan dalam setiap perjalanan itu teman-teman punya pembimbing gitu, punya punya guidance, punya guide agar teman-teman nggak usah terjun ke kesalahan yang sama gitu. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Fitra atas sharing-sharingnya dan kita dapat banyak sekali insight ya teman-teman. Tadi udah dijelasin apa aja yang harus kita persiapkan dan teman-teman kalau misalkan mau bertanya nih, penasaran banget, ditahan dulu rasa penasarannya ya, karena kita masih ada satu pembicara hebat lagi, yaitu mungkin langsung aja aku panggil tanpa menunggu lebih lama lagi ya. Mungkin operator boleh bantu untuk share screen dulu. Oke, sebentar ya teman-teman. Oke, mungkin sepertinya ada sedikit kendala nih. Sekarang mungkin aku mau ngobrol dulu nih sebentar sama Kak Aska selaku narasumber kita yang ketiga sebelum
profil Kak Aska ditampilkan sama panitia. Halo Kak Aska, apa kabar Kak? Halo, kabar baik Mbak Oke, Reha. iya Reka. Oke, gimana perasaannya mau sharing di depan teman-teman RC nih Kak? Gugup, senang atau sangat bersemangat? Wah, ketiga-tiganya pas itu. Oh, oke. Apalagi gugupnya Mm-mm. tuh gara-gara ini tadi kedua pembicara sebelumnya tuh luar biasa ya. Jadi agak minder jadinya saya ini. Aduh. Ah, nggak apa-apa Kak. Yang penting eh, teman-teman di sini bakal dapat informasi yang lengkap tentunya. Tadi udah dari Kak Siti, udah dari Ya, Kak Fitrah, nah sekarang dari Kak Aska. ya. Oke, mungkin nah akhirnya nih muncul. Oke, nah kayak yang tadi udah aku sampaikan ya teman-teman, kita masih ada satu pembicara hebat lagi yaitu ada Kak Aska Mujibur Rahman. Nah, Kak Aska ini merupakan peneliti di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau di BRIN. Nah, kemudian Kak Aska juga meraih gelar doktor di Applied Mathematics di University of Groningen, Belanda. Wow, jauh ya, teman-teman. Siapa nih yang pengen ke Belanda juga? Dan yang terakhir, Kakak Aska merupakan penerima beasiswa Mary Sklodowska Curie Action for Doctoral Program. Wow. Oh, ternyata Kakak di BRIN. Kalau boleh tahu Kakak di BRIN apa ya, Kak? Di BRIN Saya mana? di Pusat Riset Photonics di Serpong. Oh, di Serpong. Oh, Ya, kebetulan mungkin aku boleh ngobrol bentar ya, panitia. boleh. Soalnya waktu itu aku KP di BRIN Mhm, Cisitu, terus juga Oke. pernah ini diajakin sama peneliti ke BRIN di Cibinong. Tapi waktu Mhm, itu ada ajakan ke Serpong, tapi mhm, karena aku KP-nya cuma 1 bulan, nggak jadi. Mungkin mhm, mhm. kalau misalkan jadi ke Serpong, kita ketemu ya Kak. Tapi qadarullah kita ketemunya di sini nih, di acara Iya, RC. iya nih. Tapi Oke, brin luas. iya lebih luas Oke lagi, deh. betul. Oke. Oke, tanpa menunggu lebih lama, aku persilakan ke Kak Aska. Silakan Oke. Kak. Ya, terima kasih. Saya boleh share screen ya? Bisa? Ya Kak bisa. Silakan Kak. Oke. Share. Nah, udah kelihatan ya? Slideshow from start. Oke, kelihatan ya share screen dari saya. Terima kasih nih. Suaranya terdengar jelas ya? Terdengar Kak, aman. Oke, terima kasih. Ini kawan-kawan dari RC mengundang saya untuk sharing tentang higher education ya. Jadi saya di BRIN itu sebagai postdoktoral, di sana itu kontrak 1 tahun atau bisa diperpanjang maksimal 2 tahun. Jadi saya sebenarnya bukan benar-benar orang BRIN sebenarnya. Tapi tapi saya di ITB juga bergabung di kelompok keahlian instrumentasi kontrol dan otomasi di FTI di Teknik Fisika. Di sini ada yang Teknik Fisika? Di ITB semua atau nggak harus ya? Oke, tidak ada jawaban. Oke, nggak apa-apa. Jadi perkenalan aja, saya selain beraktivitas di BRIN sebagai postdoktoral, juga saya beraktivitas di kelompok keahlian instrumentasi kontrol dan otomasi di Teknik Fisika ITB. Ini juga dua-duanya posisi itu masih posisi tidak permanen, jadi saya masih bebas bisa kemana saja. Itulah salah satu keuntungan kita punya degree yang lebih tinggi, jadi kita lebih punya banyak freedom gitu. Tadi saya mau hey dulu, tapi tadi saya coba hey, tapi sepertinya susah ya kita komunikasi. Nanti kita tanya jawab aja ya, kita ngobrol. Ini sedikit tentang saya di tempat kerja saya di BRIN sebagai postdoktoral. Saya dengan grup instrumentasi dan kontrol dan otomasi di Teknik Fisika. Ini keluarga saya bertiga, 1 anak dan istri saya angkatan 2014. Kalau saya angkatannya sedikit lebih jauh dari pembicara sebelumnya ya, tapi ya masih muda lah. Nah, cerita tentang pengalaman sekolah saya, karena sama panitia itu dikasih beberapa poin-poin ya, jadi saya coba
gali satu persatu. Mudah-mudahan waktunya cukup. Kalau tidak cukup ya kita bisa diskusi selanjutnya. Jadi untuk persiapan S2 dan S3 itu salah satu yang penting menurut saya itu kita perlu punya minat dulu. Minatnya itu pengen di bidang apa gitu. Misalkan sudah punya jurusan meteorologi gitu misalkan. Atau matematik gitu. Pasti di dalam jurusan tersebut ada sub-sub bidang yang bisa kita dalami gitu. Itu sebaiknya kita coba explore mana yang kita minati seperti itu ya. Contohnya semalaman saya dulu waktu tugas akhir saya memilih dosen pembimbing yang sudah saya minati bidangnya. Waktu itu saya di matematika ada 5 kelompok keahlian. Saya waktu itu memilih untuk di applied mathematics di bidang kontrol teori terutama. Hingga saya waktu itu mengambil tugas akhir di bidang tersebut dengan Pak Jan Sonaiborhu di matematika. Mungkin Mbak siapa tadi ya? Yang pertama kenal ya. Nah, kalau kita sudah punya minat tertentu, insya Allah nanti ke depannya kita lebih mudah untuk memilih bidang apa. Karena mau nggak mau kalau kita misalkan meng-apply sebuah jurusan S2 maupun S3, kita tuh harus milih salah satu jurusan dan kita harus menunjukkan kalau kita punya motivasi yang kuat di situ dan kita punya background kegiatan di topik itu misalkan. Misalkan saya waktu itu apply S2, S3 di bidang sistem and control ya karena saya sudah terbiasa untuk berkecimpung di situ, itu bisa membuat saya lebih mudah untuk bicara bahwa saya benar-benar minat ke sini dan saya juga punya banyak background untuk berkegiatan di bidang-bidang itu gitu. Yang gambar yang paling kiri teman-teman lihat, ini yang kiri harusnya kita nggak cuma berpikir saja untuk menentukan minat, tapi terus bekerja. Kerja terus sampai menemukan apa yang kita inginkan. Kemudian untuk kalau yang S3 itu agak sedikit berbeda ya, karena di sana ada kebutuhan pengalaman penelitian biasanya. Udah pernah berpengalaman ngapain penelitiannya, makanya saya tulis di sini. Mungkin ya salah satunya punya karya ilmiah, pernah menulis, paling tidak tugas akhir atau tesis itu berkaitan dengan suatu topik tertentu yang kualitasnya bisa kita jual gitu ketika kita melakukan seleksi S3 gitu. Kemudian research proposal itu dipakai untuk sebenarnya bisa jadi research proposal itu ketika kita propose ke seorang profesor, karena S3 itu basicnya kita pasti bekerja bersama seorang profesor, itu kita perlu untuk membuat proposal itu sebenarnya untuk menguji nih kita itu seberapa kritis terhadap suatu topik tertentu gitu. Meskipun pada pelaksanaan S3-nya nanti bisa jadi ada dibelokkan oleh supervisornya mau kemana arah penelitiannya karena pasti beliau lebih tahu ke arah mana penelitian yang sedang berkembang pada saat ini gitu, yang kekinian gitu. Kemudian standar seperti yang teman-teman sebelumnya ini ceritakan, bahasa Inggris itu wajib walaupun ini menjadi titik lemah saya dan nanti akan saya ceritakan bagaimana mengatasinya. Tapi dengan cara yang pengalaman yang saya alami ini itu cukup extraordinary ya, nggak seperti teman-teman yang lain mungkin sudah berjuang mendapatkan sertifikat bahasa Inggris TOEFL, IELTS dan sebagainya. Agak sedikit berbeda dengan cerita saya. Kemudian motivation letters itu ditentukan oleh bagaimana kita tahu apa yang sudah sebelumnya kita lakukan, terus apa yang sekarang kita inginkan, kemudian di masa depan kita pengen ngapain gitu sebenarnya dari pendidikan yang sedang kita inginkan ini. Kemudian recommendation letters juga penting, ini teknis ya, tapi yang ingin saya sampaikan sebenarnya adalah kalau kita hidup di dunia akademik, walaupun enggak cuma akademik sih, di dunia profesional di bidang di industri itu pun sebenarnya recommendation letter itu penting karena untuk dinilai bagaimana kita bisa menjaga hubungan baik kita dengan mentor-mentor kita gitu. Seperti tadi Pak Emas siapa? Saya itu yang di UK tadi dia punya mentor-mentor. Nah itu jaga hubungan sebaik mungkin termasuk dengan yang senior seperti dosen gitu. Kita harus percaya diri
untuk terus menjaga hubungan baik dengan mereka gitu. Walaupun kelihatannya mereka sibuk gitu, tapi kalau kita menjaga hubungan baik dalam artian kita mau bekerja dengan beliau, ya mungkin dalam kelihatannya seperti dipekerjakan ya, tapi sebaiknya itu menjadi cara kita untuk menjaga hubungan baik, dan kita pada akhirnya juga bakal mendapatkan benefit ketika rasanya itu dipekerjakan, tapi akhirnya ini ternyata pada akhirnya beneficial buat saya di akhirnya gitu. Kemudian yang terakhir yang saya highlight juga itu adalah kita perlu memanfaatkan jaringan ilmuwan Indonesia di luar negeri. Ini karena pengalaman saya mendapatkan sekolah S3 di Belanda itu sebenarnya dari jalur yang keempat ini. Ini yang saya merasa bagaimana saya mendapatkan beasiswa S3 tanpa perlu IELTS maupun TOEFL. Terus bagaimana ceritanya bisa terjadi? Itu berawal dari sini. Belum ding, sorry. Slide berikutnya berarti. Ini pengalaman-pengalaman gagal saya ya. Saya ceritakan saya pernah apply Max, Monbu Gakuso di Jepang. Unggulan juga saya pernah gagal karena waktu itu nggak mencukupi nilai apa gitu, saya lupa. LPDP juga saya pernah coba tapi gagal juga. Tapi saya terus bergerak, saya terus cari. Nah, untuk beasiswa S2 pada akhirnya saya tadi karena saya sudah tahu bidang saya bidang sistem kontrol. Waktu itu saya menemukan jurusan yang tepat di dalam negeri di Indonesia, yaitu di teknik fisika di bidang instrumentasi dan kontrol. Waktu itu saya juga mendapatkan beasiswa fresh graduate. Mungkin sekarang kalau teman-teman buka di website-nya ITB mungkin ada namanya Ganesha Talent Assistantship, yaitu mungkin mirip-mirip karena sekarang beasiswanya udah diperbarui untuk teman-teman lebih aktif sebagai asisten, dan dari asistenship itu teman-teman juga berhak untuk mendapatkan beasiswa. Kalau yang plus ini maksudnya waktu saya S2 itu saya sambil karena beasiswa fresh graduate waktu itu nggak mengcover ini biaya hidup untuk kos. Jadi saya waktu itu ya dengan modal motor Jupiter, saya ke mana mencari siswa SMA untuk mengajar matematika, kadang-kadang fisika juga dituntut gitu. Tapi itu menyenangkan ya pengalaman dulu waktu S2. Nah, S3 tadi ceritanya seperti yang saya ceritakan sebelumnya, saya mencoba untuk memanfaatkan jejaring ilmuwan-ilmuwan Indonesia yang ada di luar negeri. Yang saya tampilkan di sini adalah Profesor Boyo Jayawardana. Beliau adalah Profesor alumni Teknik Elektro ITB 96 atau 97 saya lupa. Beliau itu sekarang profesor dan punya banyak jabatan di Groningen, di University of Groningen maupun komunitas kontrol di Belanda. Nah, itu yang coba saya manfaatkan pada saat itu beliau sedang menjadi keynote speaker, karena kan kadang-kadang ITB itu mengadakan conference ya. Conference itu mengundang pembicara dari luar negeri, kebetulan pembicaranya dari Indonesia waktu itu, dari Groningen, tapi beliau orang Indonesia. Waktu itu saya dekati langsung aja dengan polosnya gitu, Pak, saya pengen sekolah S3 gitu. Nah, ternyata orang-orang Indonesia yang ada di luar negeri itu kebanyakan senang gitu ketika mereka bisa berkontribusi untuk negaranya gitu di luar negeri. Ketika mereka bisa membantu mahasiswa S3 untuk at least mendapatkan LOA kalau dia dapat biaya dari Indonesia, LPDP misalkan, atau bisa juga biaya yang di luar LPDP, misalkan seperti yang saya dapatkan pada saat itu. Beliau setelah saya waktu itu kalau nggak salah saya apply LPDP tapi gagal, saya sampaikan ke beliau, Pak, saya tidak lolos LPDP-nya. Akhirnya beberapa bulan kemudian Profesor Bayu Jayawardana ini meng-email saya, Aska, ini ada lowongan untuk apply dari Marie Curie, bisa apply nanti, kalau untuk administrasinya saya bisa bantu untuk periksa dulu lah, katakan kayak motivation letter, terus research proposal, itu beliau periksa dulu biar nantinya ketika beliau membantu saya untuk bisa lolos ke dapat beasiswa itu sudah diperbaiki gitu ininya, motivation letternya. Waktu itu saya apply secara online,
cukup mudah, itu tinggal klik-klik aja. Terus waktu itu saya tidak diminta skor TOEFL waktu itu. TOEFL dan IELTS itu nggak diminta. Jadi waktu itu saya apply saja online, terus saya online interview dengan profesor calon promotor saya, dan bahkan waktu itu diundang untuk on-site interview untuk yang lolos online interview. Jadi waktu itu belum apa-apa, saya udah diminta untuk ke Belanda seminggu untuk cuma interview doang. Jadi waktu itu interviewnya itu cuma sejam, bahkan kurang, mungkin 45 menit. Seminggu untuk stay di sana, dibayarin akomodasi, makan, dan sebagainya. Itu ya sudah, sisanya jalan-jalan gitu. Kemudian ini sebenarnya ini ya beasiswa bukan beasiswa sebenarnya. Ini semacam kontrak kerja, tapi job desk kerjanya itu sebagai PhD student gitu ceritanya. Mungkin di kampus-kampus lain juga ada, seperti di UCL mungkin ada juga semacam seperti itu. Nah, jadi karena dia tuh kontrak kerja, kontraknya 4 tahun, saya mendapatkan salary bulanan gitu. Jadi tidak ada tuition fee, tidak ada apa namanya beasiswa bulanan, tapi langsung dapat salary gitu. Nah, kalau sekarang saya kira banyak juga ya beasiswa LPDP atau juga LPDP targeted. Ini untuk yang teman-teman kalau misalkan mau jadi misalkan dosen dulu, atau jadi peneliti dulu, atau jadi bergabung ke dalam institusi pemerintah, atau saya nggak tahu non pemerintah termasuk apa enggak, itu bisa masuk LPDP targeted biar lebih besar peluangnya karena sudah di kuotanya udah tertentu untuk yang targeted. Unggulan juga saya bertemu dengan teman-teman di Belanda, mereka beberapa pakai beasiswa unggulan juga. Dan beasiswa langsung dari kampus yang bersangkutan ini maksudnya mungkin yang tadi saya ceritakan, dia setiap kampus itu punya lowongan kerja untuk bekerja sebagai PhD, kemudian dari situ bisa mendapatkan gaji yang ya kira-kira cukup untuk bisa hidup di kota tersebut, seperti itu. Itu cerita saya bagaimana mendapatkan beasiswa S3. Kemudian pengalaman kuliah S3 saya waktu itu kegiatannya ini research, jadi memang full research, tapi masih ada juga beberapa courses yang untuk menyamakan level pengetahuan basic tentang sistem dan kontrol di Belanda waktu itu. Jadi yang diadakan itu komunitas kontrol se-Belanda, karena Belanda kecil ya, jadi mudah untuk bertemu gitu dengan mahasiswa di kota lain seperti di Eindhoven, Delft maupun di Twente, Enschede misalkan. Dan karena saya bekerja sebagai mahasiswa dan sebagai karyawan yang statusnya mahasiswa, saya juga punya tuntutan bekerja sebanyak 10% waktu itu. Selain kegiatan-kegiatan di dalam kampus, juga ada kegiatan di luar kampus bersama European Control Community untuk kuliah maupun ada pertemuan, kemudian International Conference juga di-cover oleh beasiswa ini, seperti LPDP juga. Kemudian yang juga menyenangkan di luar negeri itu kita punya komunitas group meeting. Jadi saya sampai sekarang masih sangat dekat dengan teman-teman saya yang ada di grup riset saya, karena kita kita mainnya bareng kemana-mana bareng gitu. Yang sebelah kanan ini foto saya waktu syukuran wisuda. Jadi yang merah ini supervisor saya, yang lainnya itu teman-teman satu grup. Jadi waktu itu kita kalau bermain ya dengan teman-teman yang ada di sini gitu. Di luar kampus enaknya ya kita punya Indonesian community kebanyakan di kota-kota yang cukup banyak pelajarnya, apalagi di London pasti banyak. Terus kerjanya cari-cari tiket-tiket diskon. Ya jalan-jalan kan, karena kita mahasiswa Indonesia ya, caranya diskon-diskon, jalan-jalan dan bermain bersama teman-teman. Nah, kemudian karena saya diminta untuk bagaimana sih karir setelah kuliah, terutama dokter ya, setelah S2 saya mungkin waktu itu jadi asisten ya waktu itu di ITB karena pengen ke dunia akademik. Jadi untuk di Indonesia memang kebutuhan dokter itu masih banyak ya, karena kalau boleh saya memberikan gambaran, ini sekedar gambaran aja ya. Tahun terakhir ada rekrutmen pegawai negeri sipil dosen
itu lowongannya itu sebanyak 13.400 untuk yang S2, sedangkan yang lektor yang B ini itu untuk yang doktor, karena dia lektor, dia minimal harus doktor 2.662. Ini jumlah ini ternyata banyak posisi yang belum terisi. Sekarang kebetulan rekrutmennya masih berjalan ya. Saya sekedar memberikan gambaran, di ITB saja kemarin lowongannya itu ada sebanyak 60 sekian, saya agak lupa, atau 80 ya, saya agak lupa. Tapi tidak semua posisi tersebut itu punya ada persaingan di situ. Dalam artian yang mendaftar itu kurang dari itu gitu. Saya belum cek angka pastinya. Contohnya aja di matematika ITB misalkan ada lowongan 8 yang terisi ternyata cuma 3 gitu. Cuma 3 yang lolos untuk mengikuti ujian gitu. Padahal seharusnya kalau ujian CPNS itu biasanya kalau misalkan lowongannya ada 10 berarti ada 30 yang mengikuti tes, tapi enggak, ini justru lebih sedikit karena memang kebutuhan dokter di Indonesia masih banyak yang belum terpenuhi gitu. Sama juga dengan BRIN, terbuka 500 formasi peneliti BRIN minimal S3 dan ternyata cuma ada 175 yang lolos tahap seleksi kompetensi dasar. Akhirnya kalau misalkan BRIN akan mengambil semua yang lolos ya pasti lolos karena diambil 175 dari 500 gitu. Itu kira-kira kebutuhan dokter di Indonesia, karena keberkaran di Indonesia sebagai lulusan S3 itu masih banyak sekali yang belum terpenuhi. Nah, ini peran kita-kita yang masih muda nih, yang bagaimana bisa memenuhi kebutuhan itu gitu. Karena kalau misalkan dokter nantinya itu pekerjaannya nggak cuma sekedar mengikuti SOP saja, tetapi justru bagaimana kita membuat inovasi-inovasi. Itu yang apa muncul angka kebutuhan dokter yang banyak di Indonesia. Ada yang kurang ya, ada slide yang hilang. Tapi oke. Nah, tadi kalau di luar negeri lulusan S2 dan S3 itu tidak hanya di akademik saja gitu, tapi bisa juga di industri. Saya bergabung di alumni ITB, IAITBNL itu ada 332 alumni ITB yang ada di sana, dan saya kira banyak ya, saya kira lebih dari 100 kayaknya yang dia itu bekerja, tidak sebagai mahasiswa saja gitu. Jadi dan mereka punya higher education, misalkan S3, mereka akan banyak dicari di perusahaan-perusahaan yang biasanya di R&D, tapi mereka benar-benar melakukan riset di sana. Gitu. Nah, yang sebelah kanan saya tampilkan itu di Indonesia itu punya Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional, ataupun contohnya Asosiasi Intelektual Profesional Indonesia. Ini adalah organisasi-organisasi di luar negeri yang mereka itu menghubungkan orang-orang yang bekerja di luar negeri, dan bisa kita dalam tanda kutip manfaatkan ya, agar menjadi benefit untuk kita yang sedang mencari beasiswa ataupun mau mencari pekerjaan di luar negeri. Kemudian yang saya tulis di sini, postdoc sementara itu artinya adalah kalau seorang pengen terjun ke dunia akademik tapi pengen balik ke Indonesia, itu bisa jadi melalui jalur postdoktoral. Misalkan postdoc di UK, postdoc di US, ataupun di negara-negara lain di Eropa, ataupun di Amerika yang lainnya. Untuk sementara bisa sampai 3 tahun, 5 tahun, tapi punya banyak pengalaman, punya banyak amunisi untuk nantinya bisa dibawa pulang ke Indonesia, untuk di Indonesia bisa berperan gitu. Biar misalkan beliau pulang sebagai dosen, tidak jadi dosen yang biasa-biasa saja gitu, tapi yang sudah punya kelebihan, karena tidak banyak pendidikan sampai S3 saja, tapi postdoktoral. Saya kira saya cuma bicara sampai sini saja. Terima kasih atas waktunya. Kita lanjutkan diskusi habis ini ya. Ya, saya kembalikan lagi ke MC. Oke, makasih banyak Kak Aska atas pemaparannya tadi, dan eh,
karena udah lengkap nih ya ketiga narasumber kita udah sharing-sharing dari tadi di awal acara sampai sekarang. Nah, teman-teman, ini nih saat yang ditunggu-tunggu, yaitu sesi tanya jawab. Jadi, di teman-teman yang punya pertanyaan nih, tadi ada Kak Siti, kemudian ada Kak em, Fitrah dan Kak Aska, barusan banget. Sok ditanyain sekarang mumpung berkesempatan untuk tektokan langsung nih sama kakak-kakak narasumbernya. Oke, bagi teman-teman yang mau bertanya, langsung raise hand aja ya. Dan sebelum menyampaikan pertanyaan, perkenalan diri dulu. Oke, ini ada satu penanya, Anissa Ismail, silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya Anissa Ismail, mahasiswa di salah satu mahasiswa yang ada di Malang, di Kota Malang. Kebetulan saya ingin bertanya ke Pak Aska terkait proposal penelitian. Nah, kalau untuk jenjang S3, untuk proposal penelitiannya itu haruskah mengambil kasus? Terus apakah yang fresh graduate kan, misalnya baru lulus dari S2 langsung apply ke S3 tanpa kayak minim pengalaman gitu ya? Apakah lebih worth it atau enggak? Dan yang terakhir, untuk yang tidak bisa berbahasa mengapply kan di misalnya di Belanda, apakah anak itu diberi kasus bahan gimana? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Oke, mungkin boleh Kak Aska. Langsung jawab aja Silakan. ya. Tadi ada si pertanyaannya ya, Kak Anissa Ismail. Tadi pertanyaan pertama itu tentang, aduh saya lupa lagi. Tentang ini ya, Proposal penelitian. proposal Iya, penelitian. iya. Ya mungkin nanti boleh dibantu ya Kak Siti Humaira tentang proposal penelitian ya. Jadi proposal penelitian itu tadi pertanyaannya tuh harus kasus apa enggak ya? Karena penelitian itu kan sebenarnya kegiatan berkelanjutan ya dari penelitian-penelitian sebelum yang sudah ada. Jadi sebenarnya yang paling penting adalah kita bisa mengambil lab dari penelitian dikerjakan peneliti lain kalau kita peneliti baru atau penelitian gap yang sebelumnya kita kerjakan tapi masih ada. Jadi itu bisa kita lengkapi untuk dijadikan penelitian. Tapi untuk kasusnya itu kita berdasar pada kasus itu. Misalkan di Indonesia tentang sistem transportasi yang masih agak semrawut, kita bisa dijadikan sebagai dasar. Kemudian dari kasus itu kita akan ke sudut pandang mana nih? Nah, kalau misalkan matematika, misalkan nanti sudut pandangnya akan bicara pada misalkan kita melakukan abstraksi atau modeling dari sebuah kasus, baru kita mempropos untuk bagaimana menyelesaikannya. Atau misalkan kita bidangnya kebijakan, itu bakal beda lagi cara pandangnya. Nanti bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengendalikan masalah transportasi. Nah, itu tergantung bidangnya juga Kak Anissa ya. Itu. Terus yang kedua untuk yang minim pengalaman tadi ya, saya kira untuk sudah lulus itu menjadi cukup gitu ketika kita mau apply S3 gitu. Jadi saya kira tidak ada, kalau misalkan pengen lanjut S3 dan rencana kedepannya itu akan menjadi, rencana ke depan itu membutuhkan level pendidikan S3 itu sebaiknya ya langsung saja gitu, seperti yang tadi Kak si Humaira ceritakan gitu, bahkan langsung gitu, S2 langsung S3. Ada alasan untuk kita mencari pengalaman terlebih dahulu gitu, terutama di bidang-bidang ini ya, bidang kami ya yang theoretical. Kecuali mungkin saya nggak tahu kalau bidangnya bisnis itu saya mungkin dia perlu pengalaman punya bisnis dulu dan sebagainya, saya kurang paham gitu. Terus yang terakhir tadi untuk di Belanda, oh iya tadi saya lupa ya belum cerita tentang ini ya, saya nggak pakai IELTS gitu. Jadi waktu itu
saya sempat tanya bahkan karena saya takut kan saya udah dalam diterima sama profesornya tapi diterima sama profesornya tapi belum ada IELTS secara administrasi itu nggak diterima gitu. Tapi waktu itu pada akhirnya saya tanya ke mereka benar-benar diperlukan IELTS apa enggak gitu. Mereka si profesornya memang menanyakan gitu, ngasih tahu permintaan dari university untuk ngasih ada cara bahasa Inggris. Tapi saya jalan-jalan aja tuh, saya jalankan registrasi, akhirnya tiba-tiba dapat surat kontrak perjanjian kerja 4 tahun itu sebagai mahasiswa S3. Nah, jadi saya duga sih waktu itu saya punya kekuatan di pengalaman saya melakukan riset di bidang tersebut gitu. Karena waktu itu saya ketika mendapatkan beasiswa itu memang spesifik untuk bidang waktu itu bicara tentang multi-agent system. Saya kebetulan S2-nya juga tentang multi-agent system. Saya punya saya waktu interview dibilang saya punya makalah ilmiah yang dipresentasikan di international conference misalkan. Saya juga punya persiapan jurnal ilmiah pada saat itu walaupun belum selesai. Tapi itu menjadi poin plus ketika kita mau apply S3 gitu. Nah, kalau di Belandanya di bahasa apa? Di Belanda itu termasuk negara yang hampir semua orang itu bisa bahasa Inggris. Jadi kalau di akademik itu full bahasa Inggris, tidak bahkan orang Belanda kalau misalkan bertemu dengan orang Belanda lain meeting profesional itu pakai bahasa Inggris. Apalagi kalau saya datang titik saya mau join meeting dong, itu pasti langsung switch dari bahasa Belanda ke bahasa Inggris. Dan kalau bicara tinggal di Belanda itu semua orang bisa bahasa Inggris, jadi kayaknya bahasa Belanda itu menjadi kebutuhan tersier gitu. Saya sampai hari ini tuh nggak pernah kursus Belanda. Malah istri saya yang belajar bahasa Belanda, jadi dia lebih jago. Saya yang ngikut dia kalau misalkan ke toko pelayannya itu agak kurang lancar bahasa Inggrisnya. Mungkin cukup ya kayak gitu. Kalau kurang menjawab nanti bisa tanya lagi. Oke, makasih banget Kak Aska atas jawabannya. Aku kembalikan ke Kak Anissa Ismail. Apakah ada tanggapan atau ada pertanyaan baru mungkin? Udah pas dari saya. Oh, Oh ya, tunggu. Cuma kan katanya di situ nanti misalnya kita mau apply beasiswa maaf. Proposal Kampus. penelitian. Mm-mm. Nah, kan katanya bisa diganti. Nah, itu prosesnya itu seperti apa sih, Pak? Oh ya, jadi sebetulnya sebelum apply sebuah program ke pendidikan S3 di Belanda itu sebaiknya kita udah diskusi dengan profesor yang bersangkutan. Saya mungkin lupa itu tadi. Biasanya gitu ada komunikasi informal gitulah. Jadi kita punya gambaran kita mau bekerja di bidang ini. Nah, kita pengen mempropos untuk mengerjakan riset ini gitu. Nah, nantinya itu nanti akan jadi kesepakatan. Tapi ada juga yang misalkan yaudah terima dulu aja gitu, masuk dulu aja, proposalnya sudah jadi, tapi ketika mulai pendidikan S3, diskusi di awal lagi gitu, apakah benar-benar proposal ini akan dijalankan. Termasuk pada waktu kasus saya itu saya menjalankan 1 tahun itu waktu itu menjalankan proposal riset yang kita bikin bersama-sama sebelumnya gitu. Tapi setelah kita tidak lagi, kalian untuk dilanjutkan gitu. Akhirnya waktu itu kita sempat banting setir untuk mengubah proposalnya, walaupun proposalnya, jadi kalau di Indonesia kan bikin proposal itu minimal sekian halaman gitu, banyak sekali ya. Jadi kalau di Belanda itu melihat proposal yang panjang sekali itu agak heran gitu. Sebenarnya proposal saya itu kebanyakan paling maksimal 2 halaman biasanya gitu. Karena memang yang penting idenya apa, kita ingin mengarah ke arah mana risetnya gitu. Kalau prosedurnya seperti apa itu sebenarnya ketika kita udah masuk pendidikan, diterima sebagai mahasiswa S3, itu tinggal kesepakatan antara kita dan profesor kita aja gitu. Itu sih. Jadi tidak ada prosedur formalnya seperti di Indonesia mungkin agak panjang ya ini semester 1 harus proposal, semester 2 harus sidang kemajuan dan sebagainya gitu. Agak kebetulan di Belanda agak beda. Jadi nggak ada semacam itu.
Yang penting selama dengan profesor itu ada kesepakatan, kita mau pindah topiknya, kita tuliskan abstraknya lah, katakanlah, itu bisa dijalankan. Gitu. Cukup. Oke, makasih Kak Aska. Oke, baik. Aku kembalikan ke Kak Anissa. Gimana Kak? Apa sudah menjawab? Alhamdulillah. Sudah, terima kasih jawabannya. Ya, Oke. sama-sama. Terima kasih juga Kak Anissa atas pertanyaannya. Masih dibuka nih teman-teman. Bagi yang ingin bertanya, langsung aja raise hand, perkenalkan nama, dan sampaikan pertanyaan akan ditujukan ke siapa. Oke, ada Kak Asrija. Silakan Kak. Halo Kak, salam kenal ya. Nama saya Srija. Saya mau nanya ke Kak Siti Humaira nih terkait PMDSU. Nah, saya baru lihat website itu PMDSU lumayan menarik ya itu ya. Nah, ini yang saya mau tanya terkait pertama itu terkait fleksibilitas waktunya di PMDSU itu. Yang kita tahu kan PMDSU dari S2 sampai S3 ya, itu cukup panjang juga perjalanannya itu. Nah, fleksibilitas waktu selama menempuh pendidikan itu bagaimana gitu. Nah, yang kedua, saya lihat juga di berita itu ada terkait penelitian dengan luar negeri gitu kan ya, kerjasama atau PKPI saya lihat tuh. Nah, itu prosedurnya bagaimana di PKPI itu? Perlukah komunikasi dengan universitas luar negeri itu dari diktinya atau dari dosen pembimbing kita gitu yang di kampus kita atau bagaimana gitu? Mungkin dua itu aja dulu Mbak ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Boleh nih langsung Kak Siti Humaira untuk dijawab. Silakan Kak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, oke, tadi ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama mengenai manajemen waktu atau seperti apa gitu ya pengaturan waktunya selama studi S2 sampai S3 4 tahun. Jadi untuk PMDSU ini karena kita masuk dalam kondisi masuk pertamanya S2 gitu ya, pendaftaran S2, memang tetap harus kita melewati 2 tahap yaitu tesis dan disertasi. Jadi ya memang akan melewati kedua-duanya dan kita juga tetap akan mendapatkan 2 ijazah S2 dan ijazah S3 gitu ya, teman-teman. Jadi setiap tahun karena kita programnya sangat-sangat singkat begitu, setiap tahun itu akan selalu ada pemantauan untuk prosedur PMDSU ini. Jadi setiap tahun, misalkan di tahun pertama kita akan dievaluasi tuh. Kalau kuliah S2 kan kuliah tuh. Di tahun pertama kita akan kuliah, kita akan dievaluasi dulu hasil kuliah di tahun pertama ini mumpuni nggak untuk kita lanjut ke tahun kedua sampai ke S3 begitu. Kalau misalkan IPK kita di tahun pertama itu S2 masih sulit gitu ya, akan ada kemungkinan kita akan diputus beasiswanya sampai S2 saja gitu. Jadi dari berbagai macam pengalaman yang telah saya lihat, teman-teman PMDSU itu tidak semua ternyata yang awalnya lulus PMDSU itu bisa keluar dalam kondisi doktor gitu ya. Ada yang berhenti di S2 juga karena memang kita di record gitu ya, melihat perkembangan kita ketika studi S1-nya seperti ketika tahun pertama seperti apa. Di tahun 2 kita seperti apa dan maksimal memang diberikan waktu untuk memenuhi syarat pendidikan S2 itu adalah 2 tahun gitu. Apakah boleh lebih dari 2 tahun? Tidak. Ketika kita lewat dari 2 tahun, S2-nya kita berhenti PMDSU-nya. Nah, kemudian dan biasanya juga ketika kita mengambil program PMDSU, kita akan ada percepatan S1, S2-nya itu diselesaikan dalam waktu 1,5 tahun. Dan itu juga akan ada overlap ya, ketika kita belum selesai memenuhi pendidikan S2, kita sudah mendaftar menjadi mahasiswa S3. Nah, mengenai penelitian begitu ya, ketika pendidikan S2 dan S3 tentu saja standar bagaimana topik yang kita bawa itu mumpuni untuk dikembangkan sampai kepada S3. Begitu ya, ada topik itu dikerjakan untuk tesis, kemudian juga bisa dikembangkan juga untuk disertasi. Nah, tenang saja gitu ya, kalau di PMDSU juga ada uang penelitian yang selalu difasilitasi setiap tahunnya. Tadi kata Kak Aska, kita punya jejaring
jejaring ilmuwan ya yang selalu terkoneksi gitu ya, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Dan itu bisa dimanfaatkan dengan adanya dana penelitian yang diberikan begitu. Termasuk kalau kita mau conference gitu ya, atau kita mau berkunjung ke tempat prof yang mana gitu ya, itu ada dananya yang bisa kita pakai melalui program PMDSU tadi. Jadi jangan khawatir. Dan satu lagi yang perlu saya tekankan bahwasanya PMDSU itu kita tidak kerja sendiri. Ketika kita masuk menjadi mahasiswa yang diterima sebagai mahasiswa S2, kemudian diterima menjadi penerima beasiswa PMDSU, kita akan diberikan pembimbing alias promotor. Dan promotor yang sudah mumpuni. Nah, mungkin kelebihannya ketika kita bekerja di PMDSU, di situ kita ketika masuk S2, kita tuh telah disuguhi penelitian. Jadi penelitiannya sudah dibawakan oleh promotor kita. Nah, promotor tadi juga sudah menyampaikan proposalnya kepada Dikti, seperti apa yang cocok untuk kita untuk studi S2 sampai S3. Tapi kan tadi ketika kita S2, kita pasti mengerjakan tesis ada proposalnya juga. Ketika kita S3 mau disertasi pasti ada proposalnya juga. Hanya saja topiknya itu dalam kondisi yang pembimbingnya sudah matang juga gitu. Jadi bukan try dan error ya, tapi pembimbing itu atau promotor itu mempertanggungjawabkan kita di hadapan Dikti dan di hadapan kampus juga. Itu mungkin kelebihannya ya. Kita lebih diajak untuk terstruktur gitu ya. Bagaimana kita meneliti sesuatu yang sudah disiapkan dan direncanakan oleh promotor kita gitu. Kemudian termasuk program PKPI. Nah, kalau kita melihat program PKPI ini adalah program peningkatan kualitas peningkatan PKPI, karya ilmiah gitu ya. Peningkatan karya ilmiah ini biasanya tiap tahun diselenggarakan oleh PMDSU. Jadi yang bisa melakukan kerjasama penelitian itu adalah para penerima beasiswa PMDSU yang dibiayai untuk bekerja sama dengan peneliti di luar negeri. Jadi akan ada seleksi lagi tuh teman-teman. Ketika teman-teman masuk PMDSU, akan ada diseleksi lagi dari berbagai macam orang. Nanti boleh mendaftar, boleh mengajukan proposal juga, apa yang ingin dicapai ketika bertemu dengan ilmuwan di luar sana, ada dan capaian seperti apa, dan ada mekanisme seleksi tersendiri gitu. Gitu teman-teman. Dan banyak juga sih teman-teman yang lain, yang teman-teman PNMDSU yang pergi ke Jepang gitu ya, ke Belanda, ke ASKA, tempat ke ASKA ini mungkin nggak tahu ya ada nggak ya di kampus ke ASKA gitu ya, atau di beberapa negara-negara lain gitu. Dan kebetulan karena saya itu di PMDSU-nya zaman pandemi gitu ya, saya hanya bisa memilih negara yang open access pada saat itu. Dan salah satu negara yang open access pada saat itu adalah Turki. Makanya daerah yang saya tuju pada saat itu Turki gitu. Tapi kalau buat teman-teman yang kalau tahun ini ya, tahun kedepannya pasti akan lebih banyak variasinya. Kayak gimana, Kak Asrija? Kalau teman-teman ada yang mau tanyakan boleh, atau ada yang masih kurang silahkan. Terima kasih banyak Kak atas jawabannya. Gimana Kak Asrija atau ada tanggapan? Udah cukup lah, lumayan itu informatif. Oke, Ya, Alhamdulillah, terima kasih. Oke, masih dibuka ya kesempatan untuk teman-teman yang ingin bertanya ke ketiga narasumber kita, langsung raise hand aja nih. Yuk yang masih penasaran tentang gimana sih kuliah di luar negeri dan lain-lain, boleh banget langsung ditanyain aja mumpung ketiga narasumbernya masih ada di sini nih. Oke, ada Kak Neni dari Bandung. Boleh silakan Kak. Kenalin, nama saya Nini dari Bandung, kuliah di ITENAS sekarang. Mau nanya, untuk kayak kan untuk ke kuliah di luar negeri itu persyaratan jalur beasiswa itu ada kayak IELTS. IELTS-nya itu poin minimal hasilnya itu berapa gitu? Aku nanyanya ke Kak Fitrah. Oke, terima kasih banyak Kak Neni atas pertanyaannya. Boleh Kak Fitra untuk dijawab. Halo, terdengar. Punten tadi agak keluar saya tadi.
Kedengeran Kak, aman, suaranya aman. Oke, ya. Untuk IELTS ya, untuk berapa nilainya tergantung universitasnya dan tergantung jurusan di universitas tersebut. Sebagai contoh misalnya di UCL itu kan ada ratusan jurusan. Nah, itu tuh bervariasi tuh. Kalau saya itu minimalnya 6,5. Kalau jurusan bisnis itu 7. Nah, ada yang dia itu syaratnya itu 7,5. Contoh misalnya kayak di Cambridge dan di Oxford itu rata-rata jurusannya 7,5. Jadi eh, kembali kepada pilihan. Pertama tentukan pilihan dulu mau kemana. Nanti setelah itu lihat em, syarat IELTS-nya itu berapa kayak gitu. Adapun untuk LPDP luar negeri dia syarat minimalnya 6,5. Jadi eh, tidak terlalu masalah kayak gitu. Gitu deh, Bang. Ada respon silakan. Oke, terima kasih Kak. Eh, apakah menjawab atau ada pertanyaan tambahan Teh? Silakan. Udah teh, cukup. Makasih Kak. Oke. Terima kasih juga atas pertanyaannya. Oh ya, ini ada yang bertanya juga nih Kak di kolom komentar dari Kak Fauziah Tasikmalaya. Buat Kak Fitrah, Kak tadi kan Kakak bilang cerita pas awal daftar LPDP itu di tahap wawancaranya gagal. Kira-kira apa ya Kak yang menjadi penyebab kegagalan tersebut? Eh, Pertanyaan bagus ya. Alasan kenapa saya tidak diterima sebetulnya saya belum tahu jawabannya apa secara formal dari LPDP-nya. Cuman setelah saya telisik, saya mendapatkan satu poin kenapa saya tidak lulus gitu. Poin yang paling fatal adalah karena saya tidak sinkron antara pengalaman yang saya tulis dalam CV dan apa yang saya utarakan ke depan di wawancara. Jadi kalau CV itu bilang saya itu strong background-nya itu di bidang riset. Tapi saat saya wawancara itu, ke depannya saya itu ingin menjadi seorang entrepreneur. Nah, memang dalam pemikiran saya itu tidak mau jadi seorang ilmuwan yang hanya diam di universitas, tapi juga ingin membuat semacam produk gitulah. Maksud saya itu seperti itu. Cuma pas saya deliver ke pewawancara, nangkapnya mereka itu saya ingin keluar dari bidang keilmuan dan jadi fokus ke bisnis aja gitu. Dan karena itulah eh, muncul semacam pertanyaan yang apa ya, yang menekan gitu kayak kenapa kamu ingin ke arah sana gitu. Padahal saya lihat dari CV Anda dan seterusnya, ini nggak ada hubungan sama sekali tentang bisnis gitu. Jadi lebih kepada poin itu sih yang membuat saya gagal gitu sih Teh. Jadi ya perlu inilah, perlu align dengan apa yang teman-teman utarakan, konsisten. Oke, terima kasih banyak Kak Fitra atas jawabannya. Oke, nah ini ada pertanyaan juga di kolom komentar dari Gina Nurul Habibah dari Bandung. Assalamualaikum, izin bertanya untuk Kak Siti Humaira. Bagaimana cara agar tetap semangat untuk bisa melanjutkan pendidikan bagi yang sudah berkeluarga, khususnya sebagai perempuan? Oke, silakan Kak untuk dijawab. Pertanyaan yang sangat bagus ya, Gina. Kadang-kadang kita merasa menikah itu atau sudah berkeluarga itu menjadi tantangan dan mungkin berat ya. Eh, Kalau dikatakan berat, mungkin beratnya ya sama aja sih dengan masa single. Mungkin justru lebih berat lagi ketika masa single. Karena kalau kita sudah berkeluarga, tingkat kebahagiaannya meningkat nggak Kak? Kayak nggak sih? Jadi justru buat teman-teman yang sudah berkeluarga dan pengen apa namanya melanjutkan studi, justru itu adalah langkah yang tepat karena satu beban sudah terpenuhi kan, nanti nggak perlu ditanya lagi kapan nikahnya gitu ya, apalagi kalau perempuan udah umur segini loh gitu kan. Kalau misalkan berkeluarga dan sudah punya anak, justru nambah lagi loh kebahagiaannya.
ada yang tim horinya nambah kan, bukan cuma suami tapi juga ada anak yang akan menyemangati kita ketika kita kuliah. Tapi Gina perlu di ini ya, perlu saya mungkin bagi saya sendiri gitu ya, gimana caranya untuk bisa semangat untuk melanjutkan pendidikan. Tahu bahwa kita harus sadar bahwasanya perempuan itu adalah madrasah pertama buat anak kita, ya. Jadi saya pikir ketika saya ingin berkuliah S2, saya ingin berkuliah sampai ke S3, jenjang pendidikan formal tertinggi gitu ya. Tujuan pertamanya adalah saya ingin punya bekal yang sangat-sangat cukup untuk anak saya. Minimal itu. Jadi bagaimana cara pandang hidup yang seharusnya menjadi benar gitu ya dengan adanya pendidikan tadi gitu. Plus yang kedua mungkin kalau kita ngomongin lokal tadi ingat kamu tuh pasti bakal pengen punya anak kan gitu ya. Nanti kamu mau mendidik anak kamu dengan cara pandang yang seperti apa? Oh, kita harus punya bekal. Nah, mungkin bekalnya harus sampai S3 kali ya. Begitu. Dan yang kedua apa ya? Perempuan itu salah satunya saya memilih profesi menjadi dosen itu karena menurut saya profesi dosen itu termasuk profesi yang keren gitu ya. Kenapa keren? Karena kita bisa mendidik generasi muda di usia yang dia matang. Makanya mendidik mahasiswa begitu kan. Kemudian kita punya fleksibilitas waktu yang lebih dibandingkan kita bekerja kantoran. Kalau kita menjadi dosen. Dan menurut saya itu adalah pekerjaan yang cukup ideal dibandingkan pekerjaan-pekerjaan lain ketika saya harus berperan double, triple bahkan ya, berperan menjadi seorang ibu, kemudian berperan juga menjadi seorang pendidik, berkarir gitu ya, dan juga berperan di dalam keluarga gitu ya. Dan peran-perannya lainnya. Jadi salah satu cara untuk mendapatkan posisi menjadi dosen ya harus S3 begitu kan. Apakah itu worth it? Insya Allah worth it. Jadi kalau kita niatnya karena ibadah ya, menuntut ilmunya karena ibadah, ya insya Allah akan dimudahkan juga kok jalannya gitu. Jangan sampai kita mikir karena banyak buntutnya di belakang, karena terkendala ada suami, ya gimana-gimana jadinya males buat S3. Dan ini mungkin ada kecenderungan juga ya, ketika kita nanti udah punya anak gitu ya, dan udah 30 plus umurnya, mungkin akan lebih kompleks lagi tuh yang dipikirkan. Artinya kalau bisa, mumpung masih pengantin baru gitu ya, misalkan, ayo coba semangat buat kuliah dulu gitu ya, mumpung masih ada tenaga yang masih banyak gitu ya, masih cukup buat belajar begitu. Karena kan semakin tua kita itu akan makin sulit juga kan berpikir gitu. Akan kurang fresh lah ya, makanya fresh graduate itu sangat semangatnya pasti akan lebih tinggi dibandingkan yang tidak fresh gitu ya. Begitu. Gina, semangat ya Gina. Ada mau yang ditanyakan lagi, Gina? Oke, sama-sama. Ternyata kalau berkeluarga bagi perempuan itu bukan penghalang ya Kak, justru malah kita nambah support system nih untuk bisa semangat studinya. Keren banget. Oke. Karena kalau ngerjain disertasi atau ngerjain tesis nanti ada yang nyemangatin kan, ada yang suami gitu ya. Oke Kak, baik. Nah, itu ya teman-teman tadi kebetulan pertanyaan dari Kak Gina itu menutup sesi Q&A kita pada sore hari ini. Nah, bagi teman-teman yang belum sempat bertanya, jangan berkecil hati ya. Nanti bakal ada di lain waktu bisa nanya nih ke Kak Siti dan ke narasumber yang lain. Oke, nah sekarang karena kita udah sampai di penghujung acara nih, kayak yang udah aku sampaikan di awal tadi, bahwa kita bakal ada sesi untuk mengisi feedback. Nah, ini ya linknya. Jadi teman-teman yang masih bertahan nih dari tadi sampai sekarang, pantengin acara ini dengan penuh semangat, sok isi link feedback dengan link yang udah ditampilkan di layar. Oke, jangan lupa isi link feedbacknya ya. Nah, ini juga udah di-share di kolom chat sama panitianya. Tuh, jangan lupa isi. Tuh. Oke, nah, jangan bersedih, tapi gimana ya? Aku jadi sedih gitu karena sangat banyak hal-hal menarik yang aku dapetin dari acara ini dan tentunya teman-teman juga ngerasain hal yang sama. Cuma karena keterbatasan waktu,
kita harus berpisah dulu nih teman-teman. Mungkin di acara selanjutnya bakal ada hal-hal yang lebih menarik lagi yang bisa teman-teman gali gitu. Oke, nah sebelum aku tutup, aku pengen ngingetin lagi informasi yang tadi udah disampaikan di awal ya teman-teman, bahwa nanti bakal ada sharing session lanjutan khusus untuk bahasan pendidikan S2 dan S3 yang bakal diadain offline, oke? Offline. Dan ini khusus bahasan pendidikan S2 dan S3. Nah, untuk waktunya kapan dan di mana, pantengin terus ya informasi yang bakal di-share sama panitia RC. Dan tadi terima kasih juga untuk teman-teman yang telah aktif. Nanti bakal ada sesuatu dari panitia. Jadi ditunggu aja ya apa sih hadiah yang bakal panitia kasih. Gitu. Pokoknya panitia RC baik banget udah ngasih bikin acara yang sangat insightful dan juga ngasih hadiah nih ke teman-teman. Oke. Oh ya nih, sertifikatnya bakal dikirim setelah mengisi feedback. Nah, jadi teman-teman jangan lupa isi ya, ntar malah nggak dapat sertifikatnya. Aduh, aku tidak bisa pantun sebenarnya ya. Oke, mungkin em, apa ya? Burung gagak, burung merpati. Sekian dan terima kasih. Nggak nyambung ya udah, aku nggak bisa, aku nggak bisa pantun, mohon maaf ya. Oke, sekian acara yang sangat berkesan yang bisa aku bawakan dan teman-teman RC persembahkan untuk teman-teman semua. Karena kita tadi mulai dengan berdoa, kita akhiri juga dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah cukup dan dilanjutkan di lain waktu. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Aku Reka dari Meteorologi 2020 mewakili semua panitia yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih juga kakak-kakak narasumber. Sama-sama.